Lu tahu nggak di luaran sana dipikir tuh ya semua yang lu lakukan tuh konsep semua. Betul. Nih, ini slotnya Naif nih nggak bisa diganggu gugat nih Naif. Yang kayak misalnya, lagunya kayak zaman dulu gitu. Kita bikin yuk lagu-lagu zaman dulu. Anjing, ya juga ya. Maksudnya kita nggak pernah meng-create secara serius ya kalau memang memikirkan. lu itu sih iya sih. Tapi ramuannya ada gitu. Seperti itulah adanya. Pertama kali radio di Indonesia yang muterin lagu Indonesia semua. Iya. Belum ada radio. Sebelum ada e-radio ya. Belum ada e-radio, belum ada Gen FM gitu kan. Iya. Itu lagu-lagu Indonesia semua. Itu ditolak demo lagu Piknik 72. Wah maaf kita nggak terima lagu jadul. Wanjir. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Pepeng. Halo. Peng, nama lu aslinya? Franky Indrasmoro Sumbodo. Franky Indrasmoro Sumbodo. Sumbodo, Jawa banget ya? Lu orang Jawa, men? Jawa abis kalau orang dulu bilang Jawa koek. Franklin tuh Amerika loh, Pak. Ceritanya Franky atau Franklin? Franky tuh bule banget, Pak. Iya, tapi pengejaannya salah. Oh, biasanya kan kalau Franky tuh FRANKY atau FRANKIE. Iya, Franky. Gua FRANKI. Jadi itu kesalahan pada saat nulis akte kan. Harusnya pakai IE harusnya. Oh, harusnya pakai IE. Jadi Franky itu pakai bawah sekarang. Cuma jadi unik karena nggak ada nama orang Franky pakai I doang. Iya, pasti kalau nggak Y, kalau nggak IE ya. Iya. Nggak itu kesannya ada Indo apa gimana gitu. Gua nggak tahu apa ya. Kalau gue pernah sempat nyari tahu silsilah kan ya. Silsilah. Waktu zaman terakhir bokap gue hidup, maksudnya bokap gue meninggal tahun 2020. Sekitar 2018 atau 19 gitu, gue pernah nanya, Pak sebetulnya kita tuh keturunan siapa sih? Saya mau tes DNA nih. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu gitu, mentok sampai di bokapnya beliau gitu. Setelah itu gue nggak tahu. Nggak tahu kesananya. Siapa gitu. Ternyata bokap gue pernah bikin pakai tangan, tulisan tangan gitu, mentok sampai sini. Nggak terlalu jauh sih, tapi nggak ada Indo-Indonya sama sekali. Tapi Jawa dilihat dari nama sih, lu ada tingkat-tingkat gitu ya? Nah, ada kecoa lagi. Bang, itu dia hidup lagi bang. Wuhuu. Oh enggak, udah kesana. Apa? Kalau anak Jaksel bilang long story short. Long story short, anak Jaksel. Itu apa? Jadi pas bokap meninggal, biasa ya kalau misalkan ada kerabat atau keluarga meninggal kan jadi pada akhirnya dikumpul. Terus bikin grup WA segala macam gitu. Nah, terkuak tuh lama-lama tuh. Jadi pernah ada yang nyimpen silsilahnya sampai sekitar zaman Mataram. Keluarga gue dari bokap itu, anak-anak gue dan saudara-saudara kakak adik ini, itu masih ya memang ada hubungannya sama Prabu Sopo lah gitu. Kerajaan Mataram. Tapi dari Selir. Nah, tapi kan darahnya tetap. Selir kan cuma yang gue nggak tahu dari Selir. Karena dari nama sih. Gue nama tuh kalau udah yang panjang dan pakai O-nya banyak, ini pasti nih darahnya biru nih. Nah, kalau gue darah metalik, Pak. Anjir. Darah biru alien dong. Iya benar. Yang pasti nama Franky-nya itu dari nyokap. Karena kalau menurut kata nyokap gue ya almarhumah, dulu pada saat beliau lagi hamil itu lagi ngidam ini demen banget ngeliat Roger Moore katanya. Oh, Roger Moore. Tapi kenapa namanya Franky? Gak ada hubungannya. Bang, jadi gini Bang. Gimana? Di podcast gue ini, lu kan ada satu bukan momen sih. Lu tuh adalah satu legend lah. Untuk di dunia musik ya. Agak terlalu sekarang akhirnya jadi legend lu. Gue nggak tahu lah. Senior lah ya. Gue pengen tahu sebenarnya waktu lu bikin pertama itu, lu kuliah memang anak kuliah musik bagaimana? Kuliah? Oh enggak. Lu kan yang gue tahu adalah anak-anak IKJ. Betul. Bukan kuliah musik, Pak? Sama sekali bukan. Gue sama anak-anak Naif tuh semuanya tuh dari Fakultas Seni Rupa. Seni Rupa tuh berarti kayak ngegambar gitu? Ya basically
visual lah, basically Oh, visual. oke. Jadi seni rupa kan ada seni murni sama Seni murni itu lukis ya? Ya, seni murni itu lukis, grafis, sama seni terapan. Seni terapan tuh ya DKV, kalau sekarang bilang desain grafis. Kayak kamu tuh Bang, DKV. Ya, ilustrasi. Nah, itu seni terapan tuh. Oke. Intinya bisa dipelajari. Oke. Gitu. Nah, gua sama anak-anak tuh dari seni terapan, bukan murni. Musik. Bukan musik. Nggak ada yang punya basic musik. Apa ya, kalau kita ngomongin musik kan berarti Berarti do re mi fa sol tuh ya, bukan gitu? partitur. Aduh men, maaf deh nggak bisa baca gue. Oke. Semua anak-anak nggak bisa baca? Semuanya. Oke. Ini menarik. Semuanya. Terus lu bikin pas baru masuk langsung ketemu mereka, langsung bikin? Oke. Berarti ini berhubungan dengan sejarah terbentuknya Naif kali ya? Iya. Oke. Gue angkatan 1994. Waktu itu anak di kelas gue namanya Fakultas Seni Rupa Dasar ya? FSRD, bener nggak? Ya. Kalau masih dasar kan? Fakultas Seni Rupa Dasar, FSRD. Itu awal ya? Yes, itu semua di kelas FSRD itu seni rupa dasar itu semua jenis seni rupa diajarin tuh. Foto semua ya? Penjurusan ya, foto. Iya kan, poster. Yes, jadi intinya nanti dari situ ketahuan tuh lo maunya kemana gitu. Kalau misalkan belum ada penjurusan ya? Di Harry Potter tuh sorting hat-nya nanti lu Gryffindor. Iya. Itu penjurusannya nanti di semester berikutnya. Okay. Nah di semester awal itu anak seni rupa di kelas gua itu ada sekitar nyaris 100 lah. Masa satu kelas 100? Serius. Tanya aja anak lu. Satu kelas 100 gede banget berarti kelasnya? Gede banget. Ya kelasnya gede kan? Nggak tahu deh sekarang deh. 2013? Cuma 40-50-an. 40-50-an orang maksimal ya. Nah, itu lebih dari 50. Oke. Ya, gue nganggapnya udah pokoknya banyak lah. Gitu. Kalau lagi kumpul banyak banget lah. Nah itu banyak yang bisa ngeband. Itu sekelas semua Pak? Yang cowok-cowoknya ya? Iya. Si David itu angkatan dan sekelas? Itu sama David, Jarwo, Emil, gue, sama ex-keyboardis Chandra. Itu satu kelas dulu. Apa? Waktu itu era tahun 94 berarti memang lagi banyaknya anak-anak band lah pada saat itulah. Itu buset dah, itu yang jago main gitar banyak banget. Rata-rata gitar sih jagonya. Tapi memang lu dulu sebelum masuk situ udah ngeband, anak band? Ya, anak band sama anak SMA lah gitu. Teman-teman SMA. Nah, di situ kalau lagi pada bosen sama kuliah apa segala macam itu sewa studio. Di mana? Studionya ada di situ? Ya, bukan, studio nyewa. Studio nyewa. Ingat banget di sekitar Rawamangun lah, Cipinang, Kebembem situ lah. Oke. Anak daerah-daerah Jakarta Timur atau apalah gitu. Nah, sering tuh kalau misalkan habis pulang kuliah itu dasar gitu, bisa hampir 50-an orang tuh kesana semua gitu. Main jamming. Apaan aja yang di dalam situ. Berarti di mindset kalian gak ada rekaman? Maksudnya? Di mindset kalian tuh jamming-jamming gitu gak ada rekaman? Gak ada lah. Gak ada bikin lagu gitu? Belum, itu masih cover-cover semua. Bawain apa? Van Halen, oke. Nirvana, Oke. Ganti-gantian aja gitu. Oke. Caur-cauran aja gitu. Buat. Karena memang ada panggungnya kali nggak? Belum. Oh belum. Maksudnya nggak menyediakan panggung ya kalau pada saat itu belum. Oke. Pada saat itu belum. Jadi masih doyan ngejam segala macam. Itu ke bawah-bawah sampai ke nginep-nginep. Jadi kadang-kadang kalau paling sering rumah gue sih yang jadi tempat nginep sih. Karena kamar gue tuh di rumah nyokap gue dulu di atas ada outdoornya, bisa sambil ngerokok, duduk di atas genteng kayak gitu-gitu. Cowok banget lah gitu. Jadi kalau nginep asli kagak nyaman gue sebetulnya sebagai tuan rumah. Itu datangnya beneran kayak maling. Pulang dari nongkrong dari kampus gitu, jam 10 malam ke atas baru pada datang deh. Malam-malam rumah udah gelap gitu. Nyokap lo masak apa gitu. Pada makan. Kayak kucing ya. Malam-malam ya. Iya. Makanya datangnya malam-malam gitu kayak maling udah gelap. Jangan berisik. Udah sampai atas baru berisik gitu. Nah itu hampir tiap malam seperti itu. Biasanya gue kalau misalkan udah jam 3, jam 4 gitu pada tidur kan. Gue turun ke bawah tuh biasanya. Udah gak nyaman di atas tidur. Lu tidur di bawah nih kan? Berantakan banget. Banyak tuh. Berantakan banget. Udah ke bawah. Ya disitulah awal muasalnya si Naif. Nginep itu. Sampai akhirnya mengkerucut, tinggal dikit yang berempat masih terus. Yang tersisa tinggal 5 orang ini dulu waktu itu. Sama Fajar. Sama Chandra. Chandra ya. Gitu. Nah ini lu bikin. Begitu lu bikin itu yang mulai seriusnya. Itu gara-gara apa Pak? Gara-gara misalnya gara-gara ada panggung di kampus kah? Betul ya?
Betul. Kita bawain lagu sendiri, bikin sendiri. Apa sebelum ada itu lu udah bikin? Udah bikin sebelum itu. Jadi, jadi waktu itu tahun 94 kan tadi kan. Begitu masuk 95, kebiasaan nginep-nginep itu masih ada. Masih terus. Suatu malam tuh nginep di rumah salah satu temen yang sekarang dia di band namanya Rumah Sakit. Oh itu rumah sakit juga dari KJ juga. Rumah Sakit itu seniornya Naif by the way. Nanti ada yang gue tanya. Oke. Nah, namanya Sandy Adam, dipanggilnya Sadam. Sadam ini basisnya Rumah Sakit sampai sekarang. Iya, gue tahu. Nah, itu dulu nginep di situ, malam-malam nonton ini apa? MTV Unplugged-nya Nirvana. Oh, yang ngetop itu. Ya, itu ngetop banget. Gitu kan ada gitu segala kan ya. Nah, itu terinspirasi untuk bikin lagu. Oke. Lagu beneran original song karya waktu itu yang nulis tuh gue ada Jarwo ikut main semacam kayak perkusian. Oke. Gue Jarwo David. Oke. Nah, waktu itu yang ada malam itu itu tuh judulnya dipakai di album 1, judulnya Jauh. Ada di album pertama. Ada di album pertama Naif, judulnya Jauh. Nah itulah cikal bakal dari si Naif itu. Nah berapa momen kemudian ada satu acara. Jadi dulu tuh di IKJ Seni Rupa ada namanya acara internal Seni Rupa itu buat penyambutan anak-anak angkatan baru. Ada band? Nah, itu ada bandnya, tapi di Carita. Oh bukan di kampus ya? Bukan, pada outing ke Carita namanya di Oktober dulu, Oktaria namanya, Oktober Pantai Ceria. Nah berarti semua fakultas, semua jurusan pada nyumbang dong? Bukan, semua itu Seni Rupa doang. Oh Seni Rupa doang, oke. Iya tapi ya jurusannya banyak, fakultasnya Seni Rupa. Nah itu waktu itu penyambutan angkatan 95 kalau nggak salah. Oke. Nah Naif itu, waktu itu belum ada Naif namanya ya. Nah itu gua sama David, Emil, Jarwo juga, udah ada Chandra juga, berlima. Itu bawain lagu Jauh sama Piknik 72. Oh Piknik udah ada? Udah ada di era itu. Itu Piknik buatan siapa lagu? Wah, ya gotong royong juga sih. Gotong royong juga. Cuman gue kebanyakan gue liriknya tuh. Oh lu lirikus. Gue emang lirikus sih. Iya. Si Piknik 72 itu dibawain dan responnya pada senang. Okay. Nah mulai dari situlah akhirnya secara nggak sadar ya jadi serius lah. Pada saat lu udah mulai nih serius nih. Gue pertama mau tanya. Apakah kalau keluaran IKJ atau yang musik, khususnya IKJ sih, gue waktu itu gue lebih ininya ke IKJ. Harus aneh gitu musiknya. Karena gue lihat nih kayak bang saya, Klapetis juga situ ya? Klapetis IKJ. Langsung 80-an. White Shoes ya IKJ. White Shoes, si Kodok. Terus udah gitu si Rumah Sakit. Rumah Sakit IKJ. Dan semua tidak... Upstairs IKJ. Ya upstairs, betul kan? Iya. Semua tuh kayak gue bilang anti mainstream. Gue ngerti maksud lo. Kenapa? Apakah lu nggak boleh keluaran dari situ jadi pop atau menjadi punya apa? Bukan nggak boleh sih. Ada kok band asal IKJ dulu. Bukan salah satu personelnya IKJ dulu namanya Air. Judul ada Air. Oh Air kan si Bembeng. Ada juga Air. Air ada lagi. AER. Nah itu anak IKJ pop. Pop biasa. Jadi secara maksudnya nggak ada SOP. Anak IKJ nggak boleh main pop. Iya. Nggak ada kayak gitu. Cuma kayaknya sih begini. Stigma itulah gue pengen tahu. Yes, kayaknya sih itu dimulai dari sejak day one lo nginjekin kaki di IKJ sebagai mahasiswa. Dalam arti waktu era gue tuh ada semacam kayak ospek lah ya. Itu yang nekenin bahwa lu di sini jangan sok artis deh. Lu semua di sini artis. Jangan sok artis, lu semua di sini artis. Ya, dalam betul, garis miring seniman. Artis seniman. Iya, artis artinya adalah orang yang art. Iya, betul. Lu semua di sini artis, jadi jangan sok artis deh lo. Bikin karya itu nggak boleh sama. Lo harus punya ciri khas masing-masing. Itu semacam jadi kayak doktrin ya. Doktrin kesenimanan. Jadi lo kalau mau berkarya tuh lo harus bikin sesuatu yang original. Jadi lo akhirnya itu menjadi gap buat lo untuk gue pernah jangan begini, kita yang apa aja yang kita mau kayaknya aja. Mau nggak mau begitu. Jangan ngikutin orang lah ibaratnya. Betul. Dan itu
implementasinya bukan hanya di musik ya. Misalkan lo bikin karya patung lah, bikin lukis lah apa. Intinya lo harus nyiptain gaya sendiri gitu. Terinspirasi boleh, tapi lo harus punya sesuatu. Gitu. Sepertinya itu kebawa dari situ. Bisa jadi sih. Bisa jadi banget kan. Jadi kalau ngeluarin apapun terserah, boleh-boleh aja. Betul. Ya. Cuman itu yang banyak kepikiran sama orang. Karena ini gue baru keinget nih. Karena kalau lo perhatiin dari kita ngomongin musik ya, band-bandnya IKJ, band-bandnya ISI Jogja, band-bandnya ITB, pasti mirip-mirip. Nyeleneh-nyelenehnya tuh ada. Iya. Gitu. Intinya kampus seni lah. Oh iya, gitu. Jangan sampai lu biasa aja lu pasti ngikutin ini harus jadi diri sendiri. Betul. Nah, waktu Naif sendiri bikin. Lu kan punya langsung di dunia permusikan. Lu langsung punya nih slotnya Naif nih, nggak bisa ganggu gugat nih Naif. Iya. Itu lu pikirin atau tidak? Ternyata terbuat begitu aja. Kayaknya yang kedua deh, emang nggak kepikir. Nggak kepikir. Yang kayak misalnya, lagunya kayak zaman dulu gitu. Kita bikin yuk lagu-lagu zaman dulu. Pada akhirnya dikulik. Pada akhirnya? Yes. Awalnya enggak? Awalnya enggak. Kayak misalkan Piknik 72. Pada saat ngejeng pertama dan bikin harmonisasi vokal, ya seperti itulah adanya. Cuma mungkin pada saat recording dengan serius waktu habis desain sama Indosemar Bulletin Record tuh. Oke. Mungkin ya, mungkin ya. Karena disediakan studio yang analog banget. Betul. Gitu. Dengan riwayat studionya yang gue pakai dulu itu di Jelambar, bukan. SMA 7 Jakarta Barat itu mana sih? Jelambar. Jelambar. Ya, pokoknya ya. Kemanggisan. Itu emang studio jadul yang dulu pernah dipakai sama Tri Utami, pernah dipakai sama penyanyi-penyanyi jadul lah. Jadi memang vibe-nya udah jadul. Terus operatornya jadul juga. Namanya Mas Iskandar Idris. Itu operator handal era 80-an 70-an akhir lah gitu. Jadi ke bawah udah cocok aja gitu. Kamu maunya kayak suara gitu. Kamu maunya soalnya kayak gimana? Waduh, nggak tahu Om. Gini. Oke, aku ini ngomongin drum ya. Dikasih drum Gretsch yang bawahnya mahal, bawahnya bolong gitu kayak Phil Collins gitu kan. Itu soundnya udah enak banget. Udah dapet tuanya udah dapet gitu. Apalagi lagunya gaya-gaya Piknik 72 yang mungkin kalau secara umum kus-plus banget gitu. Jadi memang udah akhirnya sound design-nya dibikin begitu gitu. Oh, berarti gara-gara si Mas Is juga tuh ya? Kayaknya sebagian besar gitu. Mungkin nggak kalau di yang modern mungkin keluarnya nggak gitu juga. Bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu. Akhirnya kan jadi kebentuk waktu di album pertama itu yang album pertama itu Mobil Balap bukan? Mobil Balap betul. Ada Piknik juga di situ. Ada Piknik 72 juga. Vibe-nya itu yang kalian akhirnya kita bikin red line-nya jadi ke sana biar begini gitu baru setelah itu mungkin. Sebetulnya nuansa retro itu kan kebentuk nggak sengaja ya kan. Terus pada akhirnya di album kedua yang judulnya Jangan Terlalu Naif yang ada posesif, betul. Itu sebetulnya mau mencampurkan dengan eksperimental sound lah. Jadi dikawin-kawinin gitu. Tadinya. Memang begitu. Cuman entah kenapa kok retro juga aja keluar. Jadi emang kayaknya emang jiwanya tua kayaknya. Jiwanya pada tua ya. bisa jadi. Gitu. Akhirnya kan Mobil Balap meledak itu lagu siapa ya? Maksudnya? Lagunya ciptaannya bareng-bareng atau ada? Sebetulnya jatuhnya bareng-bareng. Tapi itu pancingannya dari chord gitar dan vokal dari gue. Oh, lu udah punya lagu itu sebelumnya? Dari SMA itu lagu. Jadi gue waktu SMA tuh punya band grunge itu lagu Mobil Balap itu tadinya nuansanya aransemennya memang grunge banget. Oh, bukan seperti itu tadinya. Bukan. Oke. Lo bayangin grunge-nya kayak grunge Nirvana lah. Oh, oke. Dua kunci gitu. Terus liriknya bahasa Inggris. Oke. Judul lagu asli gue masih inget banget. Tapi plek song sampai ref begitu? Enggak, refnya udah ini gotong royongnya Naif di situ. Ya. Oke. Jadi
Kalau dulu tuh kalau naik mobil apa? Ku pernah punya. Iya, gitu kan? Dokon, Ya kan? kan? Nah kalau siapa lagu aslinya tuh. Oh iya. Gitu. Iya, oke. Iya Nirvana banget ya. Yes. Judulnya Near Death Experience. Wih. Oh, anak SMA berasa keren banget bikin judul lagu NDE gitu, Near Death Experience. Sotoy banget. Gila ya. Terus akhirnya jadi mobil balap aja. Jadi mobil balap. Gitu. Itu gue inget bikinnya di kampus. Itu lagu sebetulnya lagu pesanan. Pesanan? Si bapak produser Pak Jerry Bidara namanya. Oh. Jadi gini, dulu Naif itu ngeluarin demo Piknik 72. Benci libur. Benci libur. Iya, ada judul lagu Benci libur. Itu gara-gara enak-enak tuh teman-teman kayak. Bener, sampai hari Minggu juga datang ke kampus. Cuma enaknya itu gitu. konyol banget kalau dibikin. Iya. Beda sama SMA tuh. SMA pengen libur. Iya, Benci libur, Piknik 72, jauh sama gue lupa satu lagi, Just Be kalau nggak salah. Sama Piknik. Sama Piknik. Iya, Piknik. Nah, somehow si Pak Jerry Bidara ini suka sama Benci Libur. Oke. Tapi dia nggak ngerasa itu bisa jadi lagu jagoan. Oke. Jadi dia bilang, gue mau dong bikin yang kayak begini lagi nih, kayak si Benci Libur nih. Oke. Tapi bikin agak jualan lah gitu. Oke, biasa lah produser. Oke. Terus anak-anak langsung bingung kan, jualan tuh kayak apa ya? Jualan kayak apa ya? Ya pertama kali. Terus habis itu langsung bikinnya di kampus IKJ bikinnya. Ya gencerang-gencerang lagi gue bilang nih gue ada lagu nih gini gitu. Tapi gue pas refnya gue kayaknya nggak mau, gue bilang nih kayaknya harus diganti deh. Terus David punya sense notasi yang bagus kan, karena dia itu basically penyanyi R&B. Si David itu hero-nya tuh Boyz II Men. Wah iya, woi beda banget. Woi cengkoknya dulu. Sekarang udah gak bisa. Semenjak kenal musik British dia jadi lupa cengkok black. Oh iya. Nah dia punya sense notasi yang bagus banget. Akhirnya terciptalah nada. Sebenarnya kan itu dari Mi Fa Sol itu. Iya. Wah. Oke. Dan Asoy Gebo itu kata-kata itu keluar dari mulut dia. Dan itu meledak tuh. Yes. Dan itu semua waktu dulu gue belum di Elemen ya. Yeah. Gue udah setel lagu lu, dan kayaknya kalau di mobil gue harus setel lagu itu gitu. Jadi kayak gitu tuh. Ya pada saat itu lu juga pasti ada yang ngalamin gitu kan. Kalau lagu itu kayak keren nih gitu. Dan gue nggak tahu terus terang siapa yang bawain. Dan terus terang gue nganggapnya itu adalah lagu lama, bukan lagu baru awal dengar. Iya. Wah ini band lama nih. Gitu. Ada nggak yang pernah kayak gue? Ada. Banyak kan? Yang gue paling amazed ya. Tapi ini era berikutnya sih, bukan era posesif. Oke. Itu ada almarhum vokalis band The Lloyd itu band 70-an. Zamannya Pambor, The Lloyd yes, gitu kan. Yes, itu 70-an tuh. Gue lupa maaf namanya Om siapa gitu. Suatu saat tuh pernah dikenalin ke anak-anak Naif gitu. Di backstage habis manggung. Si Om ini mau kenalan sama kalian. Kenapa kok? Wih gila loh, ini banget gitu. Kita aja nyamperin gitu kan. Iya. Tapi dia nyamperin. Terus dia bilang gini, aku tuh baru tahu kalau kalian tuh anak-anak muda kata dia gitu. Jadi dia pikir, tak kirain pertama kali denger lagu ini posesif maksudnya. Aku inget-inget, kayaknya dulu nggak ada deh lagu ini tahun 70-an. Aku kira tuh kalian band-band kayak aku, angkatanku gitu. Berarti dapat Ben. Dari ambience-nya juga berarti dapat. Iya, di situlah gue, jadi setua itu gue. Gue juga nganggapnya gitu awal. Awal gue nganggap ini band-band lama. Iya, dan fun fact juga. Jadi waktu era balik lagi album 1 ya, kan Mobil Balap tuh single 1. Ya. Tapi udah mau masuk single 2, masukin single judulnya Piknik 72 tadi tuh. Piknik 72, ya. Dulu inget gak ada radio TMI? TMI. Iya, yang dulu tuh. Singkatan dari apa ya? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu, tapi gue pernah diwawancara situ dulu. Dulu kalau ada tahu namanya Hedi Yunus tuh yang bawain acara dulu. Selalu kalau pemenangnya di TMI itu dulu tuh. Jadi, Terminal Musik Indonesia. Terminal Musik Indonesia. Jadi itu radio pertama kali radio di Indonesia yang muterin lagu Indonesia semua. Iya. Belum ada radio. Sebelum ada iRadio ya. Iya, belum ada iRadio, belum ada Gen FM gitu kan. Iya. Itu lagu-lagu Indonesia semua. Itu ditolak si demo lagu Piknik 72
wah maaf kita nggak terima lagu jadul. Wajar. Karena memang benar zaman dulu sebelum Naif ya, belum, nggak tahu sih gue, mungkin ada, cuman gue kan nggak tahu ya karena booming nggak booming. Tapi yang gue tahu, lu yang anak muda mengangkat musik zaman dulu, iya, gitu. Kayaknya sih, gue juga nggak tahu. Sebelumnya ada, kalau nggak salah dulu sempat ada Junior ya. Junior. Tapi kan lagunya lagu yang udah ada. Betul. Pada saat itu. Anak-anaknya Kus Plus. Anaknya Kus Plus memang itu legacy lah gitu. Satu label juga sama gue. Satu label juga ya. Oh dia Indosmart, gue buletin ya satu mother company lah. Oh gitu, berarti nggak gue doang, berarti nggak aneh gue. Dan itu menjadi. Ditolak men mentah-mentah. Maaf, kami tidak memutarkan lagu jadul. Lu nggak datang? Look my face. Udah nih. Iya. Deng. Yeah. Ya, gue nggak tahu penjualan itu apakah seheboh itu, apakah waktu itu so-so, tapi at least lu booming. Gue ceritain lagi mau gak? Boleh. Oke. Jadi gini. Tai banget sih. Ini, sorry ngomong tai. Apa-apa. Ini mah cuek, bukan TV. Oke. Rilis tahun 98. Oke. Ya kan? Lo inget kan kejadian 98 tuh apa tuh? Ya pas lagi kerusuhan. Iya, kerusuhan. Ya, gue rilis Januari, Februari, Maret, April. Kalau nggak salah Aprilan deh. Oke. Kerusuhan kan Mei kan? Mei. Jadi rilis pertama itu dengan single pertama Mobil Balap, kenceng men. Gue inget banget Pak Jerry bilang, "Hey guys, mobil balap kita ngebut." Gitu. Oke. Seminggu kemudian bensin naik. Oke. Wah kayaknya mobil balap kita ini nih kehabisan bensin. Bensinnya mahal kan. Oke. Seminggu kemudian lagi mogok nih mobilnya nih. Oh gara-gara itu ketahan ya? Iya, pas pada saat kerusuhan itu udah semua kan. Semua. Semua sektor dagang kan udah. Waduh, sayang banget ya waktu itu ya. Semenjak itu nggak pernah jadi album laris lagi. Album yang laris lagi. Iya. Cuma sebentar. Jadi ibaratnya kalau kue itu bantut ya. Baru mau kembang nggak jadi. Iya. Tapi di kalangan anak muda dapat sih itu. Itu dapat. Nah, uniknya lagi. Gue pernah ngobrol sama David apa emak lu semuanya waktu gue baru masuk di Elemen. Oke. Udah keluar lagu lu. Bener nggak waktu itu lu dibayar master doang yang lagu Possessive? Maksudnya jual master gitu? Jual putus, sorry. 3 album jual putus, Mas. Itu tuh jual putus ya? Lu nggak dapat royalti, Pak? Enggak. Boleh tahu nggak berapa lu jual? Berapa satu? Ya, pada masanya sih. Pada masanya buat kocek anak kampus ya. Anjing, oke. Oke, berapa sih? Wah, gue lupa. Udah ratus juta nggak? Kayaknya belum. Oke nih. Gue suka kantong gue ada duitnya. Terus berapa? Anjir. Tapi bener-bener jadi kalau putus tuh kan gak dapet royalti kan? Gak lah. Kesel banget, meledak banget pas Possessive. itu ya. Pengalaman jual putus 3 album itu sempet jadi unek-unek sampai sekitar ya 10 tahun. 10 tahun sih kayaknya. Sampai akhirnya begitu udah ikhlas. Wah men, asli. Ikhlas tuh kunci segalanya men. Kunci segalanya ya? Iya, Ikhlas asli. itu ya? Okay. Itu rezeki ada aja gitu. Nah Evi manggungnya juga langsung pop gitu. Semua karena ikhlas. Karena waktu ketemu gue tuh gak ada ikhlas. Kesel, beneran kan aku berapa nih gitu ya. Gak sih, gak sampai 10 tahun nih. 98 ya mungkin 5 tahunan. 5 tahunan ya. Itu lagu Possessive siapa yang bikin? Possessive gue yang bikin. Lirik dan notasi. Oh 100%? 100% lirik. Itu pas gue tahu bahwa Naif, tapi di situ juga masih retro, gue ngeliatnya masih retro. Dan ini yang pada saat itu nggak tahu itu lagu enak atau video klipnya unik. Okay. Gue juga nggak tahu itu ya. Itu konsep apa video klip? Itu saling sinergi sih. Jadi antara audio sama visualnya. Jadi gini, apa? Ganggu maksud gue. Ini ganggu. Betul. Psikologis banget sebetulnya.
Jadi itu idenya dari sutradara video klipnya. Siapa sih? Namanya Platon Theodoris. Oh, Platon. Nah, setelah itu ngetop dia. Gua tahu. Oh, itu habis dari lu ya? Iya. Oh, gua setelah tahu. itu dia tadinya sutradara iklan. Oke. Dia kan dari Yunani, terus dia kuliah di Australia, terus dia masuk IKJ. Nah, ya di IKJ kenal, cocok, idenya brilian. Terus kita rekomendasiin tuh ke Pak Jerry, ke Indosmart. Gue punya director nih kayaknya cocok nih buat ini gitu, buat video klip ini. Terus keluarlah ide dengan Waria. Iya. Ya, waktu itu kan nggak datangin Waria. Lu nggak kan? tahu kontroversial pada saat itu? Sama sekali nggak pikir, karena gue sama anak-anak beneran mikirin artnya aja. Secara art bagus konsepnya. Oke. Cuman yang waktu itu yang khawatir kontroversi justru dari Pak Jerry. Iya. Maksudnya dari sisi label market ya. Pasti. Cuman entah kenapa disetujui. Kok akhirnya setuju, gue juga lupa sih bagian situnya. Pada akhirnya disetujuin, keluarlah foto-foto ini kayaknya modelnya pakai dia nih gitu. Itu model nemu di mana itu? Almarhum ya? Almarhum Joko. Nama panggungnya Avi. Avi, tapi nama aslinya Joko. Joko. Itu memang Waria tapi? Memang Waria, dan pada saat itu udah ngetop. Udah ngetop ya? Udah ngetop sebagai kabaret ya. Oh, karena oke. dia itu gengnya siapa? Silverboy bukan? Silverboy, betul. Iya benar. Nah itu pas keluar itu menjadi sesuatu yang pengen ditonton dan pengen didengar. Gue nggak tahu nih yang mana duluan. Ya. Tapi itu menjadi menurut gue adalah audio sounds good, feels good, looks good. Jadi dapat nih tiga-tiganya nih, gue bilang pasti lagu itu. Dan gue senang banget itu string itu. Oh, stringnya. Stringnya sama lagunya nggak bisa dipisahin tuh. Ya itu. Gue bilang nih kayak The Beatles nih. Lagu kalau nggak pakai string gini nggak jadi lagu ini, gitu kan? Bisa ada jadi, ya lagu gitu kan? Gitu. Emang bawa nuansa sih. Iya betul. Itu yang aransemen kalian berempat? Berlima pas tentu itu. Tidak, kan kita nggak bisa ini partitur. itu aransemennya Mas Ivan namanya Ivan. Itu real Pak, ya? real orkestra. Iyalah. Naif sombong. Iyalah. Mahal ya. Naif dulu nggak pernah itu mau pakai apa itu pakai, apalagi gambar-gambar kayak sekarang gitu. Nggak ada ya. Real ya. Berarti lu pita Pak? Pita pasti. Iya kan masih pita dong. Pita ini kan yang gede kan, baru ke DAT. Betul. Anjir. Gila itu yang membuat nama Naif sampai sebesar itu. Dan gue secara pribadi gue ngerasa beruntung sih ngalamin era itu ya. Karena itu beneran, wah gila men. Ya lo pasti tahu juga lah seru-seruannya belajar mixer analog 32. Iya. Gede banget kalau itu. Panjang lah. Itu album pertama tergantung banget sama mixer 32 channel itu, mereknya apa gue lupa. Sempat rusak, ngebenerin cuma di Singapura doang pada saat itu. Jadi rekamannya sempat ke pending. Harusnya gue udah bisa rilis tahun 97. Tapi akhirnya jadi rilis tahun 98 ya? Gitu. Ya emang udah jalannya begitulah. Oke, dari situ yang gue mau tanyakan lagi. Lu pada saat itu orang nggak tahu bilang lu indie atau bukan, padahal sebenarnya menurut gue bukan indie sih. Kalau udah ada label bukan indie sih sebenarnya. Betul. Tapi lu kenapa disebut indie? Karena lagunya atau karena cara berjualan lu? Oke, kayaknya sih kalau gue bilang karena yang pasti berangkatnya dari indie. Karena sebelum recording kan udah manggung bareng sama teman-teman skena tuh. Oke. Skena Britpop dulu. Oke. Dia sering di Poster Cafe, Lamborghini. Lu tuh udah ada skena belum sih? Ngomong skena gitu. Istilah skena belum ada lah. Belum ada kan, baru sekarang kan. Aja. Sebenarnya skena tuh scene sebenarnya. Scene, yoi. Oke. Dulu kan berangkatnya dari teman-teman skena Britpop kan, bareng Rumah Sakit, bareng dan yang lain, Pure Saturday kalau dari Bandung. Itu gede, berangkat gede bareng tuh, akhirnya jalannya kepisah-pisah. Oke, berarti indinya juga gayanya dari situ juga ya, makanya disebut band indie. Betul, dan treatmentnya si Bulletin Records. Jadi Bulletin Records itu kan sebetulnya kan sub-label. Sub-label dari Indosmart Sakti. Indosmart Sakti itu beneran yang pop mainstream deh. Ini yang Bulletinnya. Iya, orang ada netral, ada Scoop, ada Naif gitu yang beneran agak ke kiri-kirian. Ya, bersyukurlah ada dia ya, ada Bulletin itu ya. Dan secara kreatif si eksekutif produser ini tidak terlalu mengekang. Artinya terserah lo mau bikin kayak gimana dah. Ya berarti dia siap untuk rugi lah. Kayaknya sih gitu. Kan? Makanya sistemnya gitu aja udah. Iya. Oke. Gitu. Akhirnya di situ lu jadi band yang
manggung di pensi, Betul. pensi. Betul. Sampai terakhir gue tahu kita masih sepanggung aja lu masih di pensi. Asli. Yang which is elemen itu tidak masuk di pensi yang terus-terusan ya. Kita sekali-sekali ada di pensi. Itu karena apa menurut lu? Itu berapa lumayan panjang lu di pensi itu? Lumayan panjang banget. Sampai ibaratnya kita udah nggak pantas di pensi, lu masih di pensi gitu. Pensi SMP SD ya akhirnya gue mainin. Ya makanya. Itu apa menurut lu yang bisa membuat si Naif itu pada saat itu bisa begitu? Kayaknya apakah lu skemakan begitu? Enggak ya. Naif tuh sama sekali bukan band yang berencana. Oke. Semua spontan dan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak gitu. Betul. Baiknya adalah untungnya hokinya ada aja gitu. Cuman enggaknya ya jadi band yang tidak terkonsep sebetulnya. Tidak terkonsep artinya secara image udah ketahuan Naif seperti apa kan. Tapi konsep dalam arti itu sembarangan sih menurut gue. Jadi agak kalau biasa kan orang bikin album yang sekarang temanya begini nanti. Lu nggak ada ya? Nggak ada. Sekeluarnya aja. Iya sekeluarnya aja. Naif punya album terkonsep cuma 2 menurut gua. Album Retropolis album keempat, album kelima Televisi. Udah. Sisanya 7 Bidadari? Itu cuma jargon doang, bukan konsep. Oh jargon doang. Iya jargon doang. Kayak Planet Cinta itu menurut gua jargon doang. Nah terus gini, pada saat itu lu menjadi itu, gua karena kita sebagai band luar, kita tuh menunjuk Naif sebagai gini loh. Pada zaman itu kita kan selalu label itu sangat menentukan. Siapa yang lagi in, kita ditunjuk harus seperti mereka. Itu udah common lah. Lu tuh lihat Naif tuh, dia bisa main begini, dia keluarin begini. Coba deh, gimana cari tahu? Itu jadi arahan label? Bisa. Pada saat itu iya. Si Naif? Iya, sempat waktu itu. Wow. Malah sempat juga gue di era yang waktu gue disuruh Melayu. Pernah juga gue disuruh jadi Melayu. Oh gitu? Ya cuman kita nggak kuat gitu. Oh iya kalau disuruh Melayu ya oke dah. Maksudnya secara mainstream kelihatan jelas pasarnya. Tapi kalau disuruh arahannya ke Naif kan di Naif itu lebih ngiri nggak sih? Bukan musiknya Pak. Oh. Lebih ke entertainernya. Oke. Pada saat itu menjadi satu nama yang pernah gue dengar dari label, lu bisa nggak Fer lu seperti Naif begini. Itu disukain. Itu masih konsep asumsi bahwa kalau seru seperti lu akan ada di performance lah ya berarti. Akan ada di pensi maksud kemana-mana. Apakah itu betul apa bukan? Maksudnya memang konsep itu yang membuat jadi di Naif mau atau entertainingnya? Iya. Udah pasti. Tapi kembali lagi entertainingnya Naif itu tidak terkonsep. David itu di panggung dengan segala banyolan dan segala macam ya begitulah David. Sisanya hanya melengkapi. Kayak misalkan celutukan lainnya. Anak-anak nggak ada yang pernah nyelutuk. Nggak pernah ya? Enggak lah. Anak-anak tuh lebih ke energi aja di atas panggung. Kalau misalkan kayak gue main drum ada beberapa yang gue sengaja gue mainnya berdiri kayak gitu-gitu ya. Lebih ke stage act lah. Nah itu sisanya pendukung. Jadi sepertinya sih ya itulah chemistry di band begitu sih kayaknya. Memang udah kebentuk aja. Lu tahu nggak di luaran sana dipikir tuh ya semua yang lu lakukan tuh konsep semua. Betul. Gokil ya. Tapi Naif tidak memikirkan itu. Akhirnya jadi sebuah konsep. Gila. Jadi kalau misalkan dulu ada manajer gue namanya Arya Baja. Iya teman gue juga. Baja. Itu sampai di era-era akhir Naif 2019-an waktu sebelum pandemi itu dia selalu bilang Naif itu kagak usah diapa-apain, itu udah band pilihan Tuhan gitu kata dia begitu. Saking gak ada konsepnya. Iya, gue suka timpalin dengan ketawa apa segala macam gitu. Tapi dalam hati gue suka mikir, anjing ya juga ya. Maksudnya kita nggak pernah meng-create secara serius memikirkan. Ya kalau memang lu itu sih iya sih. Tapi ramuannya ada gitu. Ya. Jadi sebenarnya gitu. Bukan sesuatu yang perlu dicontoh sih. Iya. Belum tentu lu selak dia gitu kan ibaratnya kan gitu. Tapi gitu ya, gue pikir nih konsepnya gila. Karena gue tahu IKJ, anaknya anti mainstream, ini di konsep. Kayak si
teman kita dulu siapa si Club Etis kan di konsep. Betul. Lu tuh enggak ya, luar biasa. Club 80s menurut gue terlalu terkonsep. Mereka akhirnya terpenjara dengan kata-kata 80s-nya itu. Iya. Mau tidak mau harus dia langsung miss, marketnya langsung miss di 80s dia langsung. Iya. 80s-nya dibawa ke atas oleh 80s. Iya, benar juga. No hard feeling ya, tapi itu menurut gue. Iya, benar. Gitu. Oke, begitu sudah lu menjadi band, salah satu band papan atas yang pada saat zaman kita ya, zaman kita tuh Naif ada di atas. Gitu. Kita sering juga tur bareng juga kan waktu itu. Iya. Wah udah tahun berapa tuh, tahun 2000? Udah tahun 2003, 2004, 2005. Udah gak ada Chandra gue. Oh udah gak ada Chandra, iya. Berarti 2005 ke atas. 2005 ke atas. Dan gue inget banget, benar. Gue inget banget Jarwo gak ikut ya. Jarwo nggak ada. Iya kan, diganti nama gitaris session kan. Iya. Dia habis kecelakaan tuh. Oh iya kita benar. Kita Sumatera. Betul. 2005 itu era gua album Retropolis. Iya 2005. Iya. Nah itu kan kalau yang lain kan kita seliweran aja, wah gitu. Kalau yang ini bener-bener tur bareng tuh waktu itu. Pernah nggak sih men masa lu ngerasa bandnya nggak laku men? Ngerasa bandnya nggak laku pernah. Oh iya. Pernah lah. Segede Naif. Pernah ngerasa kita ngomongin laku apa nih? Penjualan kan? Bukan. Gak ada panggung gitu. Oh ada dong. Masa sih? Masa kegelapan Naif itu ada juga. Masa sih? Ada juga. Lu tahu nggak di rumor di luar itu? Gimana? Yang band yang nggak ada berhentinya itu cuma Naif. Oke, gue bisa jawab sih langsung sih. Oke. Itu mulai tidak terhentikan itu sejak 2011 sampai 2020. Terakhir manggung. Tidak terhentikan tuh, panggung terus. Sampai gue berani bilang ya, maksudnya ada momen yang si David bilang, aduh kayaknya kok gue dalam sehari 2-3 kali manggung kayaknya nggak kuat deh gitu. Akhirnya dikurangin gitu. Karena segitu besarnya demand-nya, gue juga nggak tahu kenapa. Itu karena album meledak atau bukan? Kagak, album Naif tuh nggak pernah meledak, men. Yang meledak si Posesif. Iya Posesif. Oh ya kan lu nggak dapat aja duitnya. Anjir. Posesif kan 2000 ya. Iya maksudnya iya. Itu tahun 2011. Jadi gini ya. Naif itu bukan sempat band yang menurut gua nggak tahu band lain atau tidak. Band lain ada atau tidak, tapi yang pasti Naif itu menurut gua band yang terlalu banyak ganti manajer. Oh. Karena anak-anaknya personil Naif tuh alpha semua. Oh iya. Personil Naif tuh alpha semua sampai manajer tuh nggak kuat gitu. Nggak kuat untuk menangani empat orang yang keras kepala ini gitu. Menurut gua yang cukup panjang eranya jadi manajer tuh Baja doang. Iya. Dari 2002 kalau nggak salah sampai 2006. Sampai ada masa katanya lu digaji ya, bukannya pakai duit itu. Ya, sempat bikin PT dulu, sempat bikin PT-nya hidup dari event organizer juga namanya N Production. Mungkin lu pernah manggung di acaranya N Production ya. Jadi itu lumayan lah bisa ngidupin itu. Cuman ada akhirnya Baja cabut, kehilangan sosok lah. Kehilangan sosok. Brian Epson hilang. Yes. agak terlalu kegeeran terbaca di bilang Brian Epson. Berarti Baja is gay ya? Gue pernah bilang sama Baja, dia meritnya cukup terlambat ya. 2006 kalau nggak salah dia meritnya, apa 2005. Yang lain udah merit satu gitu. Ja, lu kalau kagak merit juga sampai 2005 lo jadi gay lo jangan. Oh jangan deh gitu. Iya. Akhirnya dia merit juga. Terus dia pas Baja cabut itu agak susah nyari sosok manajer sampai akhirnya Emil turun langsung. Iya, gue tahu akhirnya Emil yang pegang ya. Sekitar 2007 atau 2008 lah. Iya. Disitulah era kegelapan. Jadi antara 2008 sampai 2010 lumayan lama tuh men. Panggung lu kempes loh, jadi kempes ya. Iya. Maksudnya sebulan manggung satu aja itu udah seneng banget. Serius Pak? Asli, pernah begitu? Asli, sempet. Oh, kita ngelihatnya pas dari yang awal sampai yang akhir doang sih ya? Mungkin. Di tengahnya tuh ada yang kosongnya sebenarnya. Lumayan lama dari 2008 sampai 2010 lah. 2011 ke sana baru sampai penuh. 2011 itu ya ini thanks to David juga yang mulai gitu. Jadi gara-gara dia nge-gym juga jadi banyak panggungnya. Gua nge-gym lo kan udah pernah. Jadi emang gua akui memang makeover-nya si David itu cukup membantu kelangsungan si Naif dalam hal panggung ya. Iya. Karena pada saat itu tiba-tiba entah kenapa
David yang dulu cabi, fansnya ibu-ibu. Gemes David, gemes ya. David yang keker, fansnya mbak-mbak dan cewek-cewek muda yang, David itu. Terus lo tahu dong pakai cover yang sosok keluarin itu six pack. Mau nggak mau. Iya. Nah itu kan orang jadi, Naif siapa nih vokalis ganti, segala macam. Sempat dibilang vokalis ganti ya? Sempat banyak. Itu era album Planet Cinta 2011. Oke. 2011 Planet Cinta. Nah disitulah, nah ini ada hubungan sama lagu Benci Untuk Pencinta nih, men. Kenapa? Benci Untuk Pencinta ya lo tau lah, Naif kan meledak kan lagu itu? Sekarang kan orang tahu Naif ya Benci Untuk Pencinta, Air dan Api, Posesif gitu kan ya. Iya. Benci Untuk Pencinta itu lagu yang paling sering di cover di TikTok, di Instagram, segala macam, YouTube gitu. Dan di kafe. Ya, dan di kafe juga. Sampai gue pernah nge-storyin, woi yang sering cover, please dong cover lagu yang lain, jangan lagi. Pernah begitu loh? Pernah. Karena ada sempet di masa gue agak-agak jenuh gitu, di tag sama orang, aduh lagu ini lagi. Sama gue, Rahasia Hati. Iya kan? Cita Tak Bersyarat. Apa ya, jadi padahal lagu Benci Untuk Pencinta itu rilisnya tahun 2005. Hah? Iya betul 2005. Ya. Cuma nggak jadi apa-apa. Di tahun 2005 itu Naif baru ngerilis Air dan Api dong. Air dan Api di itu yang album The Best. Iya. Si itu enggak lagu si itu. Album yang ada di lagu yang ada di album Retropolis itu nggak ada yang jadi. Iya. Padahal gue bikin video klipnya 5 biji dalam waktu 1 hari. Gila lo pakai green screen. Kagak. Live semua coba. Live semua. Bukan maksudnya video klip serius. Jadi wah ini agak-agak. Gue sampai ini yang punya ide gue. Jadi yang bikin visual di album Retropolis itu gue juga nih, ilmu saya di kafenya kepake nih. Jadi album Retropolis itu konsepnya dan nama Retropolis itu semua dari gue gitu. Oke. Gue bikin sebuah kota retro namanya Retropolis. Terinspirasi dari perkumpulan penggemar retro di Surabaya namanya Retropolis. Oke. Minta izin dulu lah pasti. Begitu udah dibikinin konsepnya gitu. Itu konsepnya bikin kotanya tuh di kota wisata Cibubur. Oke. Jadi kalau ngelihat covernya Retropolis itu ada mobil-mobil jadul gitu, ada kotanya. Nah sisanya itu touch up komputer lah, desain, didesain di touch up sama mantan istri saya dulu. Oke. Waktu itu masih jadi istri. Orang seni juga ya. Iya. Terus syuting video klipnya nggak nanggung-nanggung. Jadi foto sesi buat album sekaligus syuting 5 lagu video klip dalam 1 hari. Konsepnya berarti sama dong, pakaiannya sama. Iya, sama. Yang ada, kalau lo perhatiin ya, nanti setelah ini nonton video klip. Lihat video klip. Benci Untuk Pencinta, Nanar, Uang, apalagi Pujaan Hati, satu lagi Gula-Gula. Itu lo akan ngerasain setnya itu sama. Cuma ganti baju kadang-kadang. Wah itu udah kayak oke, setelah ini ke sono. Gua sama Baja tuh produser di lapangan. Lu membuat konsep nyampe-nyampein diri lu sendiri. Iya. Gue inget banget sih. Ini yang paling anak-anak pasti gini, lu bikin capek gua aja lu. Yang paling kontra si David. Ini Mission Impossible, ini nggak mungkin kejadian. Tapi kan diberitain. Itulah. Aduh, sayang banget. Saking fokus sama artistik sampai lupa publikasi. Astaga, emang one of a kind sih ini orang-orang ini. Seni banget dah. Iya asli. Nyesel banget gue kagak ada dokumentasi digital lah apapun segala macam gitu. Tapi men, lu dari Naif itu, dari anak-anak kuliahan yang tadi lu ngomong, lu jadi kaya nggak men? Dari panggung. Iya dari panggung bikin lu kaya nggak pada saat itu? Alhamdulillah. Berarti dari band bikin lu kaya. Iya. Sedangkan kuliah lu selesai nggak? D3. D3. Iya. Bikin lu dapat duit juga nggak? Ada lah. Ada, gue sempat. Kepake ilmu lu di situ ya? Maksudnya dari yang bukan musik lu? Iya, sebelum akhirnya gue fokus sama ngeband sama Naif, gue sempat jadi storyboard artis. Selama sekitar, dan gue freelance ilustrator juga di beberapa majalah lah. Oke. Jadi itu sempat menghidupi gue. Ada masanya gue penghasilan yang gue dapat dari gambar itu lebih besar dari manggungnya Naif. Good dong berarti. Ya, terus enak dong berarti. begitu lambat laun Naif begini. Di saat udah sama,
gue menuntut diri gue untuk ini gue harus milih. Oke. Bang, bagi korek Bang. Gitu gue inget banget era album Posesif. Album kedua. Demand panggung mulai tinggi kan. Kerjaan gue akhirnya jadi sering terlantar gitu. Gue sering dikomplain sama klien gitu. Kayak gitu-gitu. Gue ini kayaknya nggak bener nih, gue harus milih nih. Oke. Gitu. Abis itu udah banyak yang berlalu. Dan lu menjadi kalian anak-anak muda yang sukses menempatkan diri kalian di industri musik Indonesia. Ya. Gak ada yang bisa ngegeser lu di sini. Ya. Ada tempatnya. Walaupun gak bisa ngebalap Ceylon Seven. Kan itu obsesi gue waktu itu. Gimana caranya? Drop ini. Gini aja. Tapi gue seneng sih. Pada masanya gue selama bertahun-tahun selalu ngebayang-bayangin Ceylon Seven. Kalau ngomongin, oke, nggak bisa platinum kayak dia lah. Tapi award ini. Iya, award ini. Iya. Pokoknya begitu ngelawan, oke, nominasi. Lawannya siapa? Sheila. Nggak mungkin mana. Gila hebat mereka ya. Luar biasa. Iya, gue punya Naif punya tempat sendiri. Itu ya, tempat sendiri. Akhirnya gue dengar ya, dengan sedihnya gue dengar bahwa itu adalah bubar. Kalau nggak salah pas pandemik ya? Pas pandemi, betul. Oke. Bubar. Ya kalian udah tau lah, bubar. Gue nggak mau bahas bubarnya. Iya. Kehilangan nggak sih Pak? Yang sudah puluhan tahun. Lu dari umur berapa, Mas Naif? 19. Jadi di mobil balap, video klip mobil balap tuh gue masih bocil. Itu lu cek umur gue 19 tahun, men. Gila. Gue juga ngeliat, bocil habis. Berarti lu dari yang muda, yang belum kawin dong? Belum lah. Iya, sampai lu udah punya anak masih ngeband sama mereka ya? Saya punya anak sampai kawin 2 kali. Iya. Nah itu kan berarti kan, wah gila itu. Kenapa? Begitu udah lu, apa yang lu pikirin gitu? Lu pikirin di situ. Aduh. Ya, kok bisa hilang ya? Kok hidup gue sekarang udah nggak kayak dulu ya gitu? Ada nggak sih? Gitu? Ada lah. Culture shock itu ada. Karena begitu udah nggak di Naif kan, gue langsung banting setir kan. Iya. Gue kerja kalau nggak salah. Gue kerja di label. Di label. Iya. Jadi A&R. Jadi A&R kan. Betul. Gue sempet tahu itu. Dan itu 2021. Sony ya kalau nggak salah ya. Iya. Langsung aja sebut mereknya ya. Nggak apa-apa. Iya. Sony Music gue jadi A&R-nya waktu itu. Udah gitu ada policy dari global gitu, bahwa yang kerja di situ lu sebagai artis service. Artis service. Oke. Dengan kata lain lu tidak boleh menjadi artis. Oke. Dan itu beban, Mbak ya. Ibaratnya lu jadi tadinya adalah orang yang show, akhirnya menjadi orang back. Ya, itu sebetulnya tidak terlalu masalah buat gue. Oh, nggak masalah. Tapi nggak masalah. Gue selalu dari waktu pertama kali interview kayak gitu-gitu, gue selalu bilang, Mas Pepeng siap untuk jadi pelayannya artis gitu. Siap banget Mas. Ya asal Mas tahu aja, waktu posisi saya jadi artis gitu ya, saya nggak pernah ngartis gitu. Artinya ya begini aja. Iya sih. Iya. Anak-anak tapi enggak sih, anak-anak mah santai-santai aja sih, anak-anak Naif tuh. Jadi jangan khawatir bagian situnya. Cuman itu somehow jadi wacana tuh di New York apa segala macam. Itu proses rekrutmen gue lama banget, bisa 5 bulanan sendiri kali. Oh iya. Iya, gue bilang, ayo cepetan ini kantong kempes lama-lama. Enggak langsung terima. Enggak, itu jadi sebuah isu yang cukup besar. Gitu sampai akhirnya alhamdulillah gue terima. Bukannya malah lebih gampang ya? Karena ada policy itu. Oh, I see. Gila. Gitu. Jadi memang nggak nyangka gue. Tapi memang kalau secara logika masuk akal. Bener dong. Lo gimana lo jadi artis service kalau lo sendiri juga ngartis gitu. Masuk akal dong. Lo harus secara mental, secara ini ya, iya ngerti gue, style hidup. Cuman seiring waktu berjalan, pada akhirnya sisi seniman gue bergejolak juga gitu. Kayaknya ada sesuatu yang nggak gitu. Ngerti kalau gue nggak ada waktu buat berkarya juga. Ya namanya seniman kan harus tetap berkarya. Betul. Walaupun gue dengar lu kan komikus juga ya. Ya pada saat ngomongin komiknya memang aman. Itu komik keluar ya. Gue sempat pernah gitu. berjalan Dan itu.
Alhamdulillah. Pas di kerja itu kan lu nggak bisa ngapa-ngapain ya? Kalau untuk urusan sama komik aman sih. Nggak, bukan. Untuk ngeband? Enggak lah, enggak. Gue selama 3 tahun lah hitung dari 2020 ya. Gue sama sekali nggak berkarya di musik. Gila. Langsung ya, ngurusin karya orang terus. Iya. Tapi gitu. pro industrinya aja. Iya, pro industrinya aja. Dan which is sebetulnya kalau secara jenis pekerjaan gue nggak bermasalah. Yang gue beneran kepikiran terus adalah nih kapan gue bikin sesuatunya. Iya. Ada juga. Lu setelah 25 tahun akhirnya selesai dengan Naif. Yeah. Yang akhirnya band Naif ini sekarang menjadi legend. Ya, bener legend. Like the Beatles. Kalau gue like the Beatles. Ya, thank you banget sih, tapi itu agak terlalu berlebihan cuman ya, Wes, thank you. Ceritanya like the Beatles. Ya. Setelah itu akhirnya lu kerja biasa. Ya. Akhirnya ada meledaknya juga ya, Pak? Maksudnya? Meledaknya pengen lagi ya? Oh iya, itu ada sebabnya juga sebetulnya. Ada faktor lain selain dari itu. Gue nggak punya alasan lain untuk resign dari Sony waktu itu. Kecuali karena memang gue butuh side job gitu. Karena di Sony beneran lo kalau udah di sini aja, fokus tentang kesejahteraan, tenang aja pasti. Dan itu benar. Gue di secara Sony financial no issue ya? No issue gue. Fasilitas gaji dan lain-lain itu aman gitu. Tapi ada satu bukan. Jadi anak gua alhamdulillah lulus SMA. Itu dapat beasiswa di luar, men. Dia sangat tertarik untuk kuliah di Jepang. Dan alhamdulillah. Sama kayak kamu tuh waktu dulu ya, pengen ke Jepang terus. Oh, kenapa tidak jadi? Kan udah keburu di IKJ. Iya juga sih. IKJ-nya Institut Kecerdasan Jepang kan? Iya, Jepang. Terus. Iya. Dapat beasiswa, tidak 100% tapi dapat lah. Alhamdulillah, woi senang, mixed feelings karena harus jauh gitu segala macam, anak-anak satu-satunya. Tapi di sisi lain gue harus support ini kan, biaya hidup. Iya. Dan biaya hidup di Jepang itu yang paling tinggi maksudnya dibanding biaya kuliahnya sendiri gitu. So gaji dari Sony tidak cukup, gue harus ada side job, harus bisa satset gitu. Iya. Akhirnya gue sampaikan itu ke pimpinan manajemen. Baru mengerti. Baru pada akhirnya bisa mengerti lah. Ya itu alasan paling tepat lah. Gitu. Lu berarti ada di industri. Beda nggak sih Pak? Nih kenapa dulu album seru harus keluarin album. Sekarang pada single. Ya itu ini aja. Itu cuma masalah karena semuanya sekarang go digital, streaming base. Salah nggak kalau orang ngeluarin album? Nggak salah. Boleh juga. Sama sekali nggak salah. Cuman nggak ada yang kontrak lagi ya kalau label major untuk album. Major ya? Kayaknya hampir nggak ada. Kecuali kalau memang dari sisi labelnya udah yakin banget dengan materi artis tersebut gitu. Lu lebih seneng mana? Idealisme gue lebih suka langsung rilis minimal EP lah. EP minimal ya? Mini album ya. Tapi kalau bisa album idealisme. Cuman kalau ngelihat dari industrinya sekarang, tipikalnya, habitnya segala macam, gue kayaknya menyarankan untuk sebaiknya ngikut pola sekarang gitu. Karena akan lebih ketakar secara produksi. Gitu. Lebih terfokus juga ya? Betul. Lu juga sekarang kalau gue dengar lu ada di salah satu publisher ya? Yes. Di Massive. Kebetulan gue di sana juga. Ya. Gue di sana juga tuh. Perlu nggak buat semua pemusik itu punya publisher? Maksudnya bukan pemusik ya, pencipta lagu kayak apa? Perlu? Perlu banget. Jadi gini, nah ini gue nggak mau hard selling ya. Tapi nggak apa-apa. Sebelum gue akhirnya bekerja di Massive Music, gue kan juga seperti lu, lagu-lagu gue taruh di situ, baik yang sama Naif maupun yang bukan. Jadi selain Naif, gue juga sempat bikin project tahun 2019 sampai 2021 sebelum masuk Sony. Itu namanya Frank and Friends (FNF). Itu sempat ngerilis 5 single lah. Itu gue udah mulai pakai pola single-single tuh. Ngomongin publisher. Jadi publisher itu kan penerbit musik ya. Penerbit musik. Jadi pada saat gue di hire di Massive Music ini, sebulan pertama gue research. Sepenting apa publisher? Itu dulu yang penting kan? Iya, bagi si pencipta lagu.
kalau ngelihat dari kasus gue, sejak gue masuk sebagai pencipta lagu di Massive, itu gue sangat menemukan benefitnya. Benefit dalam arti, ya kan hak ekonomi, udah pastilah ya. Sama, hak, kan ada dua hak, hak moral dan hak ekonomi. Ya, hak moral udah pastilah, nama gue pasti kesebut lah sebagai pencipta lagu. Hak ekonomi itu yang paling jarang dinikmati oleh mereka-mereka yang tidak tergabung dalam publisher. Karena ini jadi ngomongin publisher. Nggak apa-apa ya. Ini buat pengetahuan ya. Nggak apa-apa kan. Karena berhubungan kita. Pada saat lu menjadi seorang musisi, performer lah, dan lo rekaman, lalu lo upload karya lo di platform, baik itu lewat label atau agregator gitu ya, itu dan lo kan dapat laporan royalti segala macam kan. Nah itu yang lo dapat kan penjualan master. Bukan penciptaan lagi. Yes, yang banyak dilupakan orang adalah di dalam master itu ada lagu. Lagu itu adalah lagu karya siapa aja yang ada di dalam. Bisa jadi orang yang tidak ikut perform di situ dia menciptakan lagu, bisa jadi kan. Jadi ini pertanyaan sebenarnya yang di Baby, waktu kemarin Baby kan kesini. Gue dapat dari publisher. Ternyata juga harusnya kan ada dapat dari master ya, ada juga kan gitu. Jadi ada beda terpisah nih gitu. Terus? Yang sering dilewatkan oleh musisi itu terutama pencipta lagu adalah penjualan dari lagu. Iya. Gitu. Dan gue dari sejak 2014 gue selalu dapat laporan dari label yang pernah distribusi yang selain Indosmart ya. Terus dapat juga dari publisher. Iya, ada di dua kan dapatnya kan. Iya benar juga sih. Dan sebetulnya 3, satu lagi dari WAMI. Iya, WAMI. Performing. Kalau kalian masuk itu WAMI pasti terdaftar ya. Betul, LMK. Jadi ada 3 source masukan tuh yang kalian bisa dapatkan. Dan itu sangat membantu pada saat pandemi. Dan sebenarnya yang dipikirin adalah begitu lu daftarin ke publisher, sebenarnya kita boleh jual langsung juga ke orang ya. Boleh. Begitu sudah ditayang itu urusan publisher. Betul. Nah, jadi administratifnya. Banyak yang takut, ntar gue biasa dealing sendiri. Ya dealing aja. Lu mau jual ke siapa lagu lu terserah. Betul. Setelah dipublish, nah itu urusan publisher. Iya. Gitu. Jadi ya tanpa bermaksud untuk hard selling lagi ya. Tapi gue sejak mendaftarkan lagu-lagu gue di publisher, itu gue mendapatkan beberapa kali project sinkronisasi, apa ya, misalkan lagu kita dipakai buat iklan, lagu kita dipakai buat di film. Yang lu nggak bisa urusin, mesti diurusin lah sama publisher. Betul. Lu di bagian apa pada sini? Maksudnya? Di Massive bagian di apa? Massive, gue membership. Kebetulan gue berhubungan langsung sama komposer berarti. Oh oke. Gitu. Berarti kalau misalnya memang nanti gue siapin ini ada IG lu di sini. Bisa tanya lu langsung ya. Bisa. Di DM. Masih aman nggak kalau aman. Gua kasih. Orangnya PR banget ya. Jadi kalau misalnya memang nanti ada yang nggak ngerti ataupun ragu, lu tanya deh mendingan kalau menurut gua gitu, daripada kita salah-salah sangka kan. Betul. Banyak lo yang ngomong, ntar gua dapetnya kan publisher cuman ini apa namanya uang muka tuh apa namanya? Uang muka. Advance doang. Sedangkan gue kan bisa jual lagu mahal sebenarnya. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya sebetulnya nggak ada hubungannya. Tapi dan perlu teman-teman pencipta lagu tahu bahwa share-nya itu buat publisher cuma 30% kok. Cuma 30%. 70% buat pencipta lagu. Malah kalau ada yang tertarik dengan lagu kalian malah di marketingin sama mereka loh. Iya. Gue sering banget lagu gue di marketingin. Iya. Pacific kan. Iya. Oke, balik lagi. Yes. Itu tadi intermezzo aja. Ya. Sekarang men, kalau gue ngelihat lu pencapaian lu 25 tahun. Hampir 25 tahun. Apa yang lu bisa kasih ke teman-teman? Apakah main band itu harus selama mungkin atau ikutin hati kalian? Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Ikuti kata hati itu statement yang menurut gue cukup berbahaya ya, karena kata hati itu kita nggak pernah tahu yang mana yang benar. Oke. Ya, kayak misalkan kita ada dalam satu dilema gitu, terus orang bilang ikuti kata hati lo, tar dulu. Hati gue nih soalnya ada yang ngomong gini, ada yang ngomong gitu. Jadi, maksudnya dalam artian gini, nyaman atau nggak nyeluh lah. Yes, itu betul. Pada akhirnya, yang mana yang nyaman buat lu, itulah yang lo ikutin. Ya. Jadi bukan selalu kata hati gitu. Jadi nyaman aja. Betul, nyaman. Jadi kalau misalkan hubungannya dengan bermusik ya. Dengan bermusik kalau misalkan lu sebagai pelaku dan anak band,
menurut gua belajar dari pengalaman yang Naif alami ya. Ide untuk menunjuk satu orang sebagai pengambil keputusan itu udah paling benar. Oh begitu ya? Jadi band itu memang harus ada leader. Memang harus ada motornya? Harus. Ya motor mah udah pasti ada. Iya motornya maksudnya leader. Leader sama motor kalau menurut gue agak beda ya. Oke. Motor itu udah pasti orang yang menggebu-gebu gitu, yang punya ide ini, punya ide itu, tapi dia belum tentu leader. Oh, kalau yang leader maksud lo apa? Leader itu ya pengambil keputusan. Dia harus mengayomi. Oke. Menurut gue sosok itu harus tetap ada. Jadi nggak ada tuh suara kita sama semua tuh kalau bisa tetap ditunjuk ada satu ya? Betul. Karena itu terjadi di Naif. Naif itu alpha semua. Keras kepala dan kalau ditunjuk jadi leader nggak ada yang mau. Oh jadi kan kalau zaman dulu ada stigmanya bahwa kalau ada leader itu kurang bagus. Kita tuh semua nggak ada. Kita pengambil keputusan sama semuanya. Kita nggak ada yang leader, nggak ada yang kan biasa demokratis. Maksudnya demokratis kan. Ya itu pilihan sih. Itu pilihan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue, lu butuh seorang sebaiknya, band itu butuh seorang leader. Dan leader itu nggak harus dari personil. I see. Misalkan dalam ada satu manajer yang ternyata udah cukup dihormati, ya dialah leadernya. Oke. Gitu. Ngerti. Pokoknya harus ada yang nge-lead aja. Harus ada yang nge-lead. Gitu. Kalau enggak kemana-mananya bingung ya arahnya. Betul, gitu. Wow, nah ini dapat juga nih. Ini kayak di Elemen harus ada leader nih. Selama ini nggak ada ya? Sekarang lagi nggak ada. Oh, sekarang lagi nggak ada. Tapi ya, jadi pencapaian sebuah band itu bukan dari tahun sih sebenarnya. Berarti berapa puluh tahun dia, tapi selebih nyaman, tetap nyaman. Kalau masih tetap bisa nyaman, kenapa nggak masih terus? Betul. Dan kembali lagi, kita nggak bisa generalisasikan gitu. Artinya setiap IP, kita ngomongin IP lah band ya. Setiap IP itu punya timeline-nya masing-masing. Kayak kita hidup, kita punya timeline masing-masing. Dan ukuran kesuksesan tuh nggak bisa disamain juga. Nggak bisa disamain, betul. Gitu. Bisa jadi gua yang bisa dianggap sudah lewat masa keemasannya gitu, gua menganggap ya itu cerita sukses gua. Tapi bisa jadi ada dari satu anggota band Naif ini yang ternyata itu belum menjadi cerita sukses dia, bisa jadi juga. Setiap orang punya ini masing-masing. Waduh. Gila ya. Mudah-mudahan lah ini jadi pelajaran buat kita nih. Iya, dan gue cukup senang sih si Elemen ini, kalian ini ternyata sampai sekarang masih solid itu. Almost juga sih, almost 25 tahun. Iya. Gue happy juga gitu ngelihat kalian kumpul lagi segala macam gitu. Iya. Kalau Elemen udah tepatnya lebih ke belum tentu kita tuh membalas jasa nama Elemen. Iya. Gitu. Nama Elemen menurut kita yang membesarkan kita. Nah sekarang kita jagain aja Elemen deh. Ada udah rilis tanpa ngoyo gitu. Maksudnya don't expect too much. Just release, just ada, oke. Ya. Pada akhirnya itu pendewasaan yang terbentuk ya. Iya, pendewasaan yang terbentuk kan. Tanpa ada, kita harus begini lagi, nggak ada. Kita sama sekali nggak ada itu. Udah kita happy aja karena source finance kita udah bukan di situ lagi. Betul. Jadi kita seru-seruan aja. Nah, kalau yang terjadi di gua pribadi, kayaknya gua juga bergerak ke arah situ tuh, men. Bergerak ke situ. Jadi gue bekerja itu memang jujur gue mengamankan dapur keluarga. Ya itu pasti dapur dulu kan. Betul, itu yang paling utama ya. Pada saat ini sudah aman dan gue punya waktu yang cukup luang untuk berkarya. Baru di situ berkarya. Gue akan berkarya. Lu udah ada, sebelumnya kan udah ada yang karya lu juga kan? Betul. Gue masukin di sini dong ya. Boleh banget dong. Apa judulnya Pak? Apanya nih? Lagunya ada 5. Yang mau gue masukin yang mana? 5-5-nya. Ya, 5-5-nya boleh. Yang mau gue masukin ini video klipnya yang mana? Ya. Ntar aja lah. Ntar lihat ya. Iya. Nah, ntar gue kasih di sini juga. Pokoknya projectnya Frank and Friends. Dan sekarang gue juga lagi mau rebranding nama gue. Apa jadinya? Nah, itu dia. Gue udah sempet nanya berguru ke A, ke B, ke C. Lu kan nama lu udah Pepeng Naif. Itu dia, men. Fuck gitu, Pak. Nama Pepeng itu apa ya? Tapi kan itu nama kecil kan, bukan? Nah, ini ada ceritanya lagi nih. Oh, bukan nama kecil? Jadi nama Pepeng itu diciptakan sama teman-teman
cewek SMA. Don Juan. jadi di waktu SMA itu gue kata mereka ya, dia sendiri yang ngomong gitu apa, Pepeng itu cokiber gitu. Cokiber tau gak cokiber? Apa tuh? Cowok kita bersama. Jadi gue sebelum dipanggil Pepeng yang namanya Frankie. Frankie terus BUMN ya. Punya masyarakat. Apa? Frankie terus jadi Pengki. Peng jadi Pepeng. Jadi Pepeng. Gitu. Apa? Dan itu gue pakai sebetulnya kalau dipakai Naif di album Naif itu gue kreditnya nggak pernah tulis Pepeng. Pasti namanya Frankie Indrasmoro pasti. Iya karena dipanggilnya Pepeng di panggung apa segala macam jadi Pepeng. Lu kenapa sih mau dirubah? Nggak usah men. Hah? Nggak usah. Atik Sibi sampai sekarang masih ada. Gitorolis masih ada. Beban moralnya terlalu berat bro. Jadi akhirnya Pepeng itu kayaknya untuk nama panggung jadi histori aja lah. Lu mau pakai Frankie berarti? Buat sehari-hari ya panggil Pepeng nggak apa-apa. Pakai Frankie. Lu mau pakai Frankie jadi? Frankie Indrasmoro. Indrasmoro langsung ya, pakai nama asli. Frankie Indrasmoro, ya. Oke, berarti kita mulai sekarang kalau ketemu, Hai Frank. Gue udah mulai sosialisasikan di kantor. Panggil gue Mas Frank. Jadi kalau kalian mau ngerjain orang juga inget dia jadi di Frank. Di Frank. Lesetan ya. Oke. Gitu bro. Peng, thank you banget Peng. Sama-sama. Waktunya lu dateng Macet-macetan dari kita denger ya. Sorry kalau nggak ada cerita yang penting ya. Menurut gue ini penting. Memang menurut gue ini begitulah penting karena gue. Lu pernah membawa dari nol dan menjadi sesuatu, itu nggak gampang, Peng. Dan apa perasaan lu dan gimana cara menyikapinya pada saat yang tadi lu ceritain itu sesuatu yang berharga buat kita semua. Thank you lu, waktu lu, cerita lu di sini, thank you banget. Mudah-mudahan project baru yang lu akan keluarkan nanti, mudah-mudahan membuat lu happy. Intinya itu dulu. Yes. Betul. Kita udah nggak peduli deh mau itu kuasa Allah ya. Betul. Mau meledak mau nggak happy dan bangga itu penting buat kita. Betul. Mudah-mudahan itu yang lu dapat nanti dan mudah-mudahan setelah ini juga bisa membantu semuanya bertahu Frankie. Asik. Gak usah pakai engine, Frankie aja. Oke, buat kalian semuanya yang sudah nonton dari depan sampai akhir, thank you banget, appreciate banget guanya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Di sini juga ada IG-nya nanti, IG-nya Frankie. Iya, IG-nya Frankie di sini, di follow. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya soal tadi publisher, apa sih publisher? Lu nggak tahu, nggak punya koneksi, lu DM langsung nanti insya Allah dijawab. Insya Allah. Terus juga kalau mau dengerin seperti apa sih Pepeng nggak ada Naif bikin Frankie and Friends. Ada di ininya, linknya semua gue kasih di caption. Thank you banget. Men, thank you banget. Gue yang thank you. Sukses, salam buat keluarga semuanya. Sukses juga. Mudah-mudahan kita berteman sampai tua. Amin. Oke semuanya, bye bye.